Ya, tidak hanya Pratama Arhan yang berhasil merumput di Liga Jepang. Karena sebelumnya ini ada 3 pemain. Tapi kita akan lihat bagaimana ya proses transfer Pratama Arhan dari klub yang membesarkannya, yaitu PSIS Semarang menuju Tokyo Verdy. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom CEO PSIS Semarang, AS Sukawijaya atau yang akrab dipanggil Yoyo Sukawi. Halo, selamat malam Pak Yoyo. Selamat malam. Ya Pak Yoyo, kami mengucapkan kebahagiaan yang begitu besar ya, apalagi kalau kita lihat penampilan Pratama Arhan dari mulai di U19 di Timnas, kemudian di PSIS Senior juga menunjukkan perkembangan yang begitu baik. Ini diakui juga dengan melihat menit bermain dari Arhan di Tim Nasional Indonesia begitu sering menjadi starter begitu. Tapi yang sebenarnya yang membuat kita penasaran, seperti apa proses transfer Arhan ke Tokyo Verdy? Ya, proses transfer Arhan sebenarnya nggak sulit-sulit amat. Jadi kira-kira bulan Agustus itu Tokyo Verdy sudah melakukan komunikasi dengan kita melalui agen Mr. Dusan. Mr. Dusan ini merupakan agen yang sangat peduli terhadap masa depan Arhan. Dengan adanya penawaran resmi dari Tokyo Verdy, kita PSIS Semarang sangat antusias, sangat bangga sekali. Kita pun sempat terkejut dengan adanya tawaran ini. Mengingat Tokyo Verdy ini bukan klub yang main-main. Dia walaupun bermain di kasta kedua, Liga Jepang, tapi sejarahnya dia adalah penguasa Liga Utama Jepang di masa-masa sebelumnya. Tentu saja kita sangat bahagia dan kita tindak lanjuti dengan membalas surat. Intinya kita sampaikan terima kasih atas minatnya dan kita akan bersedia lepas Arhan ke Tokyo Verdy. Begitu. Lalu berikutnya secara administrasi 1-2 hari semuanya selesai. Ini kami juga sudah membaca statement atau rilis dari PSIS bahwa PSIS ini melepas Arhan secara gratis, transfernya gratis Rp0. Tapi Arhan diminta tetap mempromosikan. Maksudnya seperti apa Pak Yoyo? Ya, jadi memang kita punya komitmen dengan Arhan, yaitu komitmen sudah lama sekali, bahwa Arhan ini begitu muda, kemarin sudah sangat diminati oleh klub-klub besar di Indonesia dan juga klub-klub di luar negeri seperti Malaysia, Thailand, dan lain sebagainya. Kita sampaikan kepada Arhan, Arhan kamu hati-hati, sabar. Kita akan carikan klub yang lebih baik supaya kamu bisa berkembang menjadi yang lebih hebat supaya bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia nantinya. Dengan adanya tawaran dari klub yang kasta jauh lebih tinggi daripada PSIS Semarang yang ada di Indonesia, kita punya komitmen untuk mendukung Arhan, untuk menimba ilmu, untuk lebih hebat dan lebih matang nanti menjadi pemain untuk keperluan timnas Indonesia. Makanya kita sudah nggak berpikir lagi uang, nilai transfer atau apa. Mengingat dengan Arhan direkrut klub di Liga Jepang itu sudah merupakan kebahagiaan dan kebanggaan kita. Keberhasilan PSIS Semarang ini dalam membentuk pemain yang sudah diminati oleh tim sekelas Tokyo Verdy. Makanya kita lepas dengan status bebas transfer atau kita nggak membebani biaya apapun baik kepada Arhan, agen ataupun kepada klub Tokyo Verdy. Namun nampaknya Arhan anak baik dan Coach Dusan juga mendukung. Gayung bersambut, Arhan memberikan komitmen kepada kita bahwa Arhan tetap akan menjadi brand ambassador PSIS Semarang selama dia abroad di luar negeri dimanapun. Dan juga Arhan ini berjanji suatu hari nanti apabila dia selesai abroad dari luar negeri, baik Jepang, Korea, Eropa, pada saat kembali ke Indonesia, Arhan akan kembali ke rumah besar PSIS Semarang, selaku rumah yang sudah membesarkannya. Itu komitmen kita bertiga. Ini begitu cerah begitu kalau kita dengarkan cerita dari Pak Yoyo bagaimana klub dari Jepang begitu tertarik bahkan bersurat untuk bisa meminang Arhan dari PSIS menuju ke Tokyo Verdy. Tapi kita tahu fakta-fakta yang tadi sudah kami buka di berita sebelumnya adalah ada 3 pemain Indonesia yang sudah merumput di Liga Jepang, baik itu di kasta tertinggi maupun di Liga 2. Mereka punya menit bermain yang
yang kurang begitu, yang tidak sebanyak yang diinginkan mungkin oleh pemain. Pasti pemain ingin punya menit bermain yang lebih banyak. Seperti apa PSIS menjebatani hal tersebut? Biasanya soal menit bermain ini adalah kesepakatan dari agen dan klub. Apakah PSIS juga berharap atau memberikan pesan kepada agen atau klub soal menit bermain? Ya. Ya, sebenarnya terkait menit bermain itu tidak bisa kita paksakan klub baru untuk memastikan Arhan harus mendapatkan menit bermain sekian supaya dia bisa menimba ilmu dan lain sebagainya. Mungkin hanya dilakukan pada beberapa pemain saja, mungkin seperti Messi atau Ronaldo, mungkin itu terjadi. Tapi untuk pemain-pemain yang lain, setahu saya di dunia itu tidak ada klausul itu yang memastikan bahwa harus pemain ini boleh direkrut tapi harus mendapatkan menit bermain. Arhan, saya yakin dia mampu beradaptasi dengan iklim Jepang. Dan saya lebih optimis Arhan akan mendapatkan menit bermain sepanjang dia itu fokus. Sepanjang dia mau bekerja keras dan dia tetap mau fokus, nggak berpikir media sosial, nggak berpikir euforia, nggak berpikir apa begitu. Saya yakin dia pasti bisa beradaptasi. Karena Arhan ini dari kecil sudah terlihat beda daripada kawan-kawannya yang lain yang seangkatan. Sudah terlihat sangat menonjol. Nah, Arhan ini sebelum Tokyo Verdy merekrut, Tokyo Verdy pun beberapa hari, beberapa minggu sempat bertanya-tanya, apakah Arhan itu mudah dalam beradaptasi, makanya apakah bisa beradaptasi, sama bahasanya, attitude-nya apakah baik, dan lain sebagainya. Kita sampaikan ke Tokyo Verdy semua penyataan Arhan itu seperti apa, bahwa dia mudah, anaknya ini fokus, bekerja keras, dan lain sebagainya. Ini yang harus dipertahankan oleh Arhan. Kalau dia bisa, saya yakin dia bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak. Kita akan lihat jauh ke belakang. Saya pernah mendengar pernyataan Arhan bahwa dia keluar kota atau keluar tidak tinggal dengan orang tuanya ketika sudah mulai sekolah menengah pertama atau SMP, sudah ada di akademi sepak bola untuk berlatih bola sekaligus bersekolah. Bagaimana PSIS saat itu menemukan pemain seperti Arhan begitu? Apa yang paling menonjol ketika Arhan bermain di saat umurnya masih belasan tahun? Ya, jadi Arhan ini sebenarnya yang paling menonjol pada saat kita pertama kali melihat itu adalah disiplinnya, ya. Lalu mental bertandingnya itu sudah beda dengan kawan-kawan yang lain. Dia jauh lebih dewasa. Dia fokus. Dia mau bekerja keras. Itu yang paling utama dari sisi positifnya Arhan. Dari situ muncul talenta-talenta setelah dia mau bekerja keras. Dia mau mendengar arahan dari pelatih dan dia tidak pernah, ibarat kalau anak bandel itu bolos gitu, bolos latihan pun nggak pernah. Ya itu indisipliner juga nggak pernah. Ini nilai plus dari Arhan yang sudah kita lihat dari dia kecil, bahkan umur 16 tahun sudah sangat kelihatan. Kita sangat terkejut, kok ada anak masih muda tapi punya attitude seperti itu yang kita lihat. Begitu baik kesan yang ditangkap oleh teman-teman di PSIS, baik CEO maupun juga pelatih dari PSIS Semarang tentang Arhan. Arhan ini berasal dari Akademi PSIS. Dengan meroketnya nama Arhan, bagaimana dengan kondisi Akademi PSIS sendiri? Apakah ini bisa menjadi hal yang signifikan untuk bisa membuat semangat anak-anak di Akademi PSIS untuk bisa menjadi seperti Arhan, bahkan lebih? Ya, jelas. Tentu saja Arhan ini menjadi role model anak-anak muda, bukan cuma di PSIS, bukan cuma di Semarang, tapi saya rasa di seluruh Indonesia. Arhan ini dia merangkak dari bawah, benar-benar dari sekolah, dari muda, dan dia punya sifat yang tidak terburu-buru. Dia sabar, dia punya komitmen terhadap kontrak, dia punya komitmen terhadap pekerjaan. Di PSIS sendiri, di development, semenjak Arhan ini muncul ke permukaan dan menjadi andalan timnas, di development kita banyak sekali anak-anak muda yang punya motivasi ingin menjadi Arhan. Bahkan potongan rambutnya disama-samain. Itu ada begitu. Begitu Arhan itu menjadi idola bagi kita semua.
Baik, Pak Yoyo, kita sedikit bicara lebih luas lagi soal teman-teman di PSIS. Salah satunya yang memperkuat timnas senior adalah Afrianda Dewangga yang juga ada rumor akan bermain di luar negeri. Kalau beberapa statement dari tim PSIS menginginkan pemain-pemainnya yang muda-muda kalau mau bermain boleh asal di luar Asia Tenggara. Bagaimana dengan Afrianda Dewangga terakhir ini, penasaran juga para bola Rovers ini? Ya, sebenarnya sama dengan Dewangga ataupun Arhan. Ini di mata kami sama. Kita pun memperlakukan mereka berdua dengan sama. Termasuk dengan Dewangga, banyak sekali penawaran baik dari agen ataupun dari klub di Liga 1, klub dari Malaysia, Thailand, semuanya masuk. Tapi kita sampaikan juga sama seperti jawaban kita kepada tawaran terhadap Arhan, bahwa kita tidak akan melepas wonderkid kita apabila hanya di klub Liga 1 atau Malaysia atau Thailand atau di Asia Tenggara, kita nggak akan lepas. Tapi kalau di Korea, Jepang, Eropa, kita akan dorong ke sana dengan catatan klub tersebut mempunyai komitmen untuk bisa membangun fisik, mental, teknik anak ini menjadi lebih berkembang. Khusus Dewangga, saya sudah sampaikan juga, anaknya pun nggak ada masalah. Dia tinggal menunggu momentum yang tepat saja. Hari ini, beberapa hari ini adalah harinya Arhan. Dan saya yakin suatu hari nanti, harinya Dewangga pasti akan datang juga. Dan sebenarnya bukan cuma mereka berdua. Masih banyak anak-anak muda PSIS Semarang yang siap diorbitkan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tinggal tunggu waktu aja. Mohon doanya. Baik, amin. Semoga yang terbaik untuk teman-teman yang ingin berkiprah tidak hanya di liga tertinggi Indonesia tapi juga di luar negeri. Kalau PSIS punya pandangan harus di luar Asia Tenggara, harus level up. Tapi syaratnya harus disiplin dan juga harus komit terhadap apa yang dijalani. Terima kasih Bapak Yoyo Sukawi, CEO PSIS Semarang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.